Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan pertama. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Pembacaan dari kitab kedua Samuel. Pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan. Demikian. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Apabila umurmu sudah genap, dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang, dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegas seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud, hambaku, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu, dan membangun tahtamu turun-temurun. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Bacaan kedua. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap berharap dan percaya. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa.
di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang memuji-muji engkau tanpa henti. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Menurut silsilah Yesus, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Yusuf, yang saat itu masih bertunangan dengan Maria, nyaris menceraikannya. Untuk menjaga martabat dan kehormatan Maria, ia berniat melakukannya secara diam-diam. Alasannya pun sangat serius. Maria mengandung anak yang bukan dari benihnya. Menurut adat istiadat Israel, istri yang berzina boleh diceraikan dengan diberi surat cerai. Namun, Yusuf tidak melakukannya. Ia mempertimbangkan apakah keputusan itu sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih,
Tuhan pun menjawab pergumulan Yusuf melalui malaikatnya yang berkata dalam mimpinya bahwa benih yang dikandung Maria adalah dari Roh Kudus. Anak itulah yang nantinya akan menyelamatkan dunia dari dosa. Akhirnya, Yusuf memutuskan untuk menghormati kehendak Allah. Ia pun menjaga kekudusan berkeluarga dengan tidak mencemari istrinya sampai anak itu lahir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Tuhan selalu berada di tengah keluarga yang mengasihinya. Ciri keluarga demikian adalah mereka akan menjaga nilai kekudusan. Ketika persoalan muncul, setiap anggota keluarga tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan. Sebaliknya, pertimbangan yang matang dan doa menjadi jalan untuk mencapai solusi dari persoalan yang sedang dihadapi. Inilah kunci menjadi keluarga yang kudus di hadapan Allah, mau mengikuti kehendak Tuhan. Apakah keluarga Anda sedang dalam masalah, atau mungkin lebih buruk, sedang diambang perceraian, seperti Yusuf? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita datang kepada Tuhan, memohon jalan keluar terbaik, dan taat pada perintah-Nya untuk menjaga kekudusan keluarga. Sebab, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.